Rasa-rasanya gak ada orang yang mau bergelut dengan rasa insecure. Nah, rasa ini datang tanpa diundang. Ada banyak teman-teman yang bilang, alhamdulillah ya aku gak ngerasain insecure selama ini. Orang yang bicara seperti itu kayak ngerasa enteng gitu. Kayak, apaan sih kamu, lebay banget, gitu aja langsung insecure, gitu aja langsung ngeluh, kayak gak punya Tuhan aja. Nah, coba deh kita lihat agak jauh gitu. Mengapa teman kita ini ngerasa insecure? Bisa saja dia salah memahami konsep dan tujuan hidupnya. Namun trigger dari orang sekitar bisa memunculkan perundungan, kayak dihina, kayak ngerasa dibully, ngerasa dihina, ngerasa disindir, dan jadi ngerasa bahwa eksistensi sosialnya dibedakan. Lalu perubahan apa yang harus kita lakukan? Kalau diri kita merasa sedang terjebak dalam insecure, ya udah fokus aja pada perubahan. Fokus untuk ikhtiar agar insecure yang kita rasa ini bisa segera bertukar dengan rasa syukur. Nah, berarti kan kita harus stop tuh, kalahin semua kondisi yang ngerasa bahwa kita nyalahin orang, kita ngerasa masalah ini selalu ada dalam diri kita atau sangat berat gitu kan. Berarti kita harus bisa memperbaiki semua itu. Nah, kalau yang insecure saudara kita, jangan kita judge, apalagi sampai malah kayak menakar-nakar iman dia gitu, kayak nama-nama beban dia gitu. Kayak harusnya kita membantu untuk bangkit kembali. Kalau misalkan nggak bisa, ya minimal kita harus mendoakan, karena tidak ada proses yang bisa membuat sia-sia hidup kita. Ya, coba yuk berproses menjadi pribadi yang tidak melulu berorientasi pada hasil, tapi juga menghargai proses yang dilakukan dengan cara niat yang benar, semangat dan ikhlas yang gak pernah sia-sia, selalu tercatat jadi kebaikan. Betul, mungkin belum sesukses teman-teman yang ada di lingkungan kita, tapi kita ngerasa tantram aja gitu, karena tahu tiap penjemputan rezeki itu Allah tuh ridho. Dan belum tentu gitu kan, ketika kita diberikan apa yang kita inginkan, kita itu ngerasa seneng gitu. Enggak gitu juga, karena kita itu harus melewati ikhtiar gitu dan tawakal, biar Allah mencatat jadi hal yang baik, dan biar kita juga semangat gitu. Nah, kita kan semua ciptaan terbaik ya dari Allah gitu. Kalau insecure itu tentang fisik, kita harus mengatur mindset diri kita bahwa kita semua adalah makhluk terbaik ciptaan Allah. Di situ ada Quran surat Atin ayat 4. Aku baca artinya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah aja bilang gitu kan, kalau misalkan kita itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, berarti kan kita gak ada sama sekali kekurangan. Allah gak pernah menciptakan produk gagal loh. Kalaulah hidung kita, mata kita, badan kita, atau misalkan tinggi kita gitu yang bikin kita insecure, coba untuk menerima, merawat, menjaganya agar Allah tuh ridho. Perlahan mungkin kita bisa mencintai wujud kita sendiri karena paham Allah yang menciptakan. Dan itu akan menyingkirkan rasa insecure kita, apalagi perkara fisik ya. Ya kan selera publik itu beda-beda. Akan ada yang melihat cantik kita, akan ada yang melihat sempurna kita, tapi kita sendiri itu tidak bisa melihat diri kita sesempurna itu. Jadi ya kita harus ngecek and recheck lagi konsep hidup kita. Pernah gak coba bertanya pada diri, siapa yang nyiptain kita, untuk apa tujuan kita diciptakan, dan ngapain sebenarnya kita itu saat ini ada di dunia ini. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih kita akan kemana, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang kehidupan yang erat kaitannya dengan diri kita, coba yuk kita cari tahu tujuan besar cita-cita kita itu apa sih sebetulnya, yang terkait adanya kita ini apa sih gitu kan. Mereka yang berpikir tentang hal besar biasanya jarang banget tuh dipusingin dengan hal-hal yang kecil seperti ini. Berarti kita harus menemukan siapa nih teladan yang tepat untuk kita jadikan role model kita. Nah, kalau misalkan kita kilas balik ke sejarah Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, tak dikaruniai anak, tapi hidupnya demikian produktif. Ibunda Fatimah finansialnya tak seperti kebanyakan umat lain di eranya, tapi rasa syukurnya membuat semangatnya tak gentar mencari ridho Allah dalam rumah tangganya.
Coba lagi kita lihat Ibunda Asma binti Abu Bakar qadarullah diuji dengan kisah rumah tangga yang berujung perceraian. Tapi semangatnya mendidik anak-anak dan kontribusi pada dakwahnya hingga saat ini, hingga saat tutup usianya, ya gak main-main. Kita semua punya cerita yang tak beraturan atau gak sesuai lah dengan apa yang kita inginkan. Tapi selama kita sibuk mencari ridho Allah, insya Allah tak membuat kita terpuruk. Jadi ya kita harus berproses. Karena insecure itu sebetulnya membuat kita jadi lemah. Catat ya, kita jadi lemah. Lalu apa yang harus kita perbaiki? Daripada kita hanya melihat kekurangan diri, mari kita bangkit. Jika kita ngerasa bodoh, ya mari kita belajar, baca buku, mengikuti majelis ilmu, mengikuti kajian gitu kan. Dan kalau misalkan jika kita ngerasa gak pinter ngomong, ya belajar public speaking lah, latihan. Atau jika kita ngerasa gak terawat dirinya gitu, ya baca, cari tahu cara merawat diri dengan baik itu seperti apa. Karena kalau misalkan kita kalau misalkan kita udah sampai ke situ berprogresnya, berarti kita sudah ada di level syukur. Kita mungkin belum berkeluarga gitu kan, ada juga mungkin finansial kita ya belum oke atau udah oke, tapi kita memiliki teman-teman yang baik atau lingkungan yang baik, atau mungkin kita diberi keluarga yang sangat baik. Sebetulnya kita harus lebih ke lihat diri kita sekarang. Kalau misalkan kita lihat orang lain, lihat kesempurnaan orang lain yang gak ada habisnya, gak semuanya harus kita baperin, ya gak sih? Ya mungkin banyak orang kayak ada yang ngegunjing dan lain-lain, ya biarin aja lah. Kita itu harus memaksimalkan apa yang kita lakukan, jangan apa-apa tuh dipikirin gitu. Karena yang harus kita lakukan itu adalah kita harus berdoa dan fokus pada apa yang harus, tujuan hidup kita di dunia itu seperti apa, lalu kita berburu ridhonya Allah, ya selamat dari api neraka itu kan yang kita mau. Sejatinya hidup cuman itu kan yang kita tuju, bukan yang lain. Terkadang kita terdistrak sama hal-hal duniawi, padahal pada akhirnya kita akan kembali kemana. Ini bukan tentang potensi. Hati-hati nanti hilang ridhonya Allah. Maka kita harus mengikis habis keinginan kita soal dunia. Karena yang harus kita lakukan di dunia ini tuh sepenuhnya untuk akhirat kita.